Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, atau Huan Chongxi. Bab 236 sampai bab 240, dari buku yang kedua. Bab 236, Kecepatan dan Penghindaran, Pengejaran Kotali. Bagaimana jika aku kalah? Cumu melirik hewan peliharaan jiwa di bawah Nona Sa. Hewan peliharaan yang ditunggangi Nona Sa adalah badak cahaya. Bulunya yang berwarna perak mengalir, tidak ternoda setitik pun. Mulia dan suci, menciptakan kontras yang sempurna dengan binatang mimpi petir malam milik Cumu yang jahat dan tampan. Jika kau kalah, ya sudah. Aku tidak menginginkan apapun darimu, aku hanya ingin bertanding melawan Night Thunder Dream Beast milikmu. Kata Nona Sa. Nona Sa ini seharusnya adalah pakar generasi muda. Badak cahaya miliknya adalah komandan fase ke-7 yang diperkuat. Bagi orang yang mampu memiliki hewan peliharaan jiwa seperti itu, 500.000 hanyalah jumlah yang kecil. Lupakan soal 500.000, bantu aku mencari seseorang. Cumu baru ingat, di kota sebesar itu, bahkan jika dia sudah bertemu dengan Ye Qingzi, dia tetap tidak tahu bagaimana cara menemukan keduanya. Mengingat tuan dan nona muda ini seharusnya terkenal di kota Li, dia bisa meminta bantuan mereka. Tidak masalah, tidak ada seorang pun di kota Li yang tidak bisa kutemukan. Nona Sa tersenyum percaya diri. Mulai berdagang, mulai berdagang. Saya akan menjadi bankir, pasang taruhan Anda sekarang. Melihat akan ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan, dia mulai berteriak seperti pedagang pasar. Dengan teriakan pemuda itu, sekumpulan tuan muda yang menganggur ini semua mulai menarik uang dan mulai bertaruh. Cumu melirik uang pada taruhan tersebut. Setelah melakukan beberapa perhitungan dasar, ia menemukan bahwa taruhan tersebut memiliki 3 juta emas, yang satu untuk Cumu dan 2 juta lainnya untuk Nona Sa. Taruhan 2:1, meskipun begitu, Nona Sa menatap tajam ke arah orang-orang yang bertaruh pada Cumu. Semua tuan muda itu tertawa tanpa malu, sementara mereka diam-diam melotot ke arah Cumu untuk mengatakan bahwa dia harus menang. Baiklah, aku tidak bisa mengambil kembali uangmu sekarang. Ayo kita terbang, begitu kau melihatku menyalakan api, kau bisa mulai. Biar ku katakan aturannya dengan cepat, siapapun yang sampai di jalan tengah lebih dulu menang. Kau tidak bisa menggunakan metode penyerangan apapun, kau juga tidak bisa mengganti solpet. Kau tidak bisa menggunakan teknik sol apapun atau membiarkan solpetmu minum obat tambahan apapun. Menambahkan aturan lain, kau tidak bisa melukai siapapun atau solpet. Kata pemuda itu. Baik Cumu maupun Nona Sa mengangguk, tidak menambahkan apapun lagi. Seperti yang dipikirkan Cumu, semua pemuda ini memiliki status tinggi di kota. Di ibu kota kerajaan seperti itu, mereka bahkan tidak perlu mendapatkan izin dari penjaga langit untuk memanggil hewan peliharaan jiwa tipe sayap dan terbang ke udara. Dengan sangat cepat, mereka yang memasang taruhan menunggangi hewan peliharaan bersayap mereka sendiri atau berkerumun dengan mereka yang memiliki hewan peliharaan bersayap dan terbang ke udara. Mereka melihat ke bawah dari atas ke jalan lurus namun ramai ini. Cumu dan Nona Sa sama-sama menunggangi hewan peliharaan jiwa mereka ke garis yang sama. Mata Nona Sa tidak tertuju pada hewan peliharaan jiwa bersayap milik pria di langit, tetapi malah melihat ke atas dan ke bawah Cumu sambil bertanya dengan penuh minat, siapa namamu? Chu Chen, jawab Cumu singkat. Oh, Nona Sa mengangguk. 100 meter di langit, tiba-tiba sebuah bola api menyala. Cahaya merah jatuh dan menerangi jalan. Mata Nona Sa bahkan tidak melihat ke langit, tetapi dia sudah tahu api itu menyala. Tubuhnya yang lentur sedikit condong ke depan dan tiba-tiba, badak cahaya di bawahnya bersinar dengan cahaya kemasan, saat tubuh peraknya berubah menjadi aliran cahaya. Langsung melesat hampir 100 meter jauhnya. Reaksi Nona Sa begitu sensitif, sampai-sampai dia pasti sering berkompetisi dengan pelatih hewan peliharaan yang lewat. Reaksi Cumu melambat setengah detik. Saat ia mulai berlari dengan kecepatan penuh, Nona Sa sudah berada 100 meter di depan. Tuan muda, jalan ini sangat panjang, jadi kamu harus menangani penggunaan teknik dengan baik. Li Tua mengingatkan Cumu. Cumu tentu saja memahami hal ini. Dia mengendarai Night Thunder Dream Beast-nya ke arah Light Rhinoceros. Huhuhu. Angin bersiul di dekat telinganya saat Night Thunder Dream Beast berlari, perlahan menciptakan pusaran hitam di sekelilingnya. So.
Dua suara terbang melewati sisi Chumu. Night Thunder Dream Beast dengan mudah menyalip dua Hon Armor Beast tahap ketujuh. Aliran udara yang bergejolak yang disebabkan oleh Chumu menyebabkan kedua orang itu mengumpat dengan keras. Namun, mereka berdua hanya bisa melihat bayangan Chumu dan mengumpat dalam hati. Itu salah mereka karena hewan peliharaan jiwa mereka tidak secepat yang lain. 100 meter di depan, rute lari badak cahaya memiliki tikungan bagai kilat, menghindari gelombang hewan peliharaan jiwa yang berlari melawan arus. Saat menghindar, kecepatannya secara alami akan berkurang dan hewan peliharaan jiwa harus mendapatkan kembali kecepatannya, jadi kemampuan menghindar sangat penting dalam pertandingan ini. Setelah menghindar dengan sangat baik, Nonasa secara khusus berbalik untuk memeriksa Chumu, tetapi dia menemukan bahwa Chumu dan Night Thunder Dream Beast juga menghindar dengan sangat baik. Mereka tidak hanya tidak melambat, tetapi mereka bahkan semakin dekat beberapa puluh meter, membuat jarak di antara mereka kurang dari 100 meter. Dia memang punya beberapa trik tersembunyi. Tapi, belum banyak orang di sini. Tunggu sampai kita sampai di sana, baru kau akan lihat. Nonasa tersenyum. Bangunan-bangunan di dekatnya dan orang-orang yang berjalan lambat dengan cepat terlempar ke belakang. Mereka yang percaya diri dengan keterampilan berkuda mereka sering berlari secepat ini melalui zona bebas. Beberapa dengan mudah disusul oleh Chumu, namun beberapa yang lebih kuat juga dengan mudah menyalip Night Thunder Dream Beast milik Chumu, dan itu juga bukan kejadian langka. Jadi orang bisa melihat bahwa kota Li juga memiliki sejumlah besar ahli. Seiring dengan meningkatnya jumlah hewan peliharaan jiwa di jalan, jarak Chumu dari Nonasa perlahan bertambah. Aku sudah tertinggal 200 meter. Tatapan mata Chumu menjelajahi kerumunan, dan tiba-tiba menyadari bahwa Nonasa sudah menghilang dari pandangannya. Chumu dengan tegas membiarkan Night Thunder Dream Beast mengeluarkan teknik untuk mengejar sedikit ke belakang dan mulai mengamati Nonasa. Dengan sangat cepat, Chumu menyadari bahwa badak cahaya milik Nonasa tampaknya mengetahui rute semua hewan peliharaan jiwa lainnya, mampu menghindar tanpa mengurangi kecepatannya sama sekali. Faktanya, setiap gerakan harus mengikuti jalur yang optimal, memastikan tidak ada yang memengaruhi kecepatan badak cahaya. Hanya dengan mata telanjang, sangat sulit untuk memprediksi rute yang kacau dan tak berpola dari hewan peliharaan jiwa dan orang-orang di jalan. Chumu sedikit bingung, bagaimana Nonasa bisa bereaksi begitu cepat. Bagaimanapun, semua penghindaran Night Thunder Dream Beast-nya terasa terburu-buru. Apakah dia menggunakan ingatan jiwanya? Chumu langsung memikirkan kemungkinan itu. Dengan menggunakan ingatan jiwa untuk mendeteksi pergerakan hewan peliharaan jiwa dalam jarak beberapa ratus meter, seseorang dapat menghindar terlebih dahulu dan bahkan menemukan rute pergerakan tercepat di antara kerumunan. Seseorang tidak hanya akan menghindari hewan peliharaan jiwa lain yang berlari, tetapi juga dapat mengurangi kecepatan yang hilang karena menghindar. Chumu tersenyum, meskipun peraturan mengatakan dia tidak dapat menggunakan teknik jiwa. Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa dapat menggunakan ingatan jiwanya sendiri untuk menemukan rute bagi hewan peliharaan jiwanya. Tidak heran Oatly mengatakan pertandingan ini bukan hanya ajang uji kecepatan. Agaknya, di banyak kota besar, kompetisi semacam itu sudah menjadi ajang uji kelincahan bagi Soulpad. Malam, kecepatan ekstrim. Chumu menggunakan ingatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Night Thunder Dream Beast dan memberitahunya jalur menghindar yang paling optimal. Night Thunder Dream Beast mengeluarkan extreme speed dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, menelusuri jalur penghindaran yang indah di dalam Soulpad yang tak henti-hentinya. Dengan sempurna menghindari 6 binatang terbang bertanduk besar yang terbang ke arahnya. Hei, seorang ahli, mempelajari esensi dari pengejaran kota sangatlah cepat. Di langit, pemuda yang menjadi tuan rumah taruhan itu mengamati jalan yang panjang. Dia dapat melihat bahwa Night Thunder Dream Beast tidak lagi menghindar di detik-detik terakhir atau memperlambat lajunya untuk menghadapi Soulpad yang tiba-tiba muncul. Dia sudah dapat menemukan jalur terbaik di antara Soulpad yang tak terhitung jumlahnya. Karena mereka berada di langit, mereka dapat melihat situasi dengan sangat jelas. Ketika mereka yang bertaruh pada Chumu melihat bahwa Chumu mulai memahami dan mulai menavigasi jalan yang penuh rintangan dengan lebih lancar, mereka semua tersenyum lebar. Saat menghadapi banyak musuh,
Menggunakan ingatan jiwa untuk mengunci musuh dan menggunakan penilaian untuk memprediksi langkah lawan berikutnya untuk mengambil inisiatif adalah hal yang menakjubkan. Meskipun seseorang bisa lebih lambat dari lawan, selama kesadaran bertarungnya lebih unggul, seseorang masih bisa mengalahkan lawan. Chumu sebelumnya memang tidak memikirkan masalah ini. Setelah pengejaran kota ini, Chumu telah mempelajari taktik pertempuran baru. Karena lama berada dalam pertempuran, kesadaran Chumu sangat tajam. Ditambah dengan fakta bahwa ia memiliki ingatan seorang ahli jiwa, setelah mempelajari metode menghindar ini, jangkauan persepsinya secara alami menjadi lebih kuat. Perlahan-lahan, Chumu hendak menyusul Nonasa. Saat menunggangi badak cahaya, Nonasa melihat bahwa Chumu sudah berada tepat di sampingnya. Wajahnya memerah dan segera, mengabaikan hewan peliharaan jiwa binatang berukuran besar yang berkumpul di depannya, dia memberitahu badak cahayanya untuk menggunakan teknik kecepatannya. Bayangan sinar cahaya. Keempat kuku badak cahaya tiba-tiba bersinar dengan warna emas karena kecepatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ketika sebelumnya berhadapan langsung dengan Chumu, ia langsung melesat beberapa ratus meter ke depan dan melewati kumpulan binatang buas itu dengan sangat dekat. Gerakan Nonasa langsung membuat sekelompok tuan muda di udara menghela napas dan terkesiap, diam-diam terkejut dengan keberanian gadis itu. Dengan kecepatan seperti itu, jika dia tidak menghindar tepat waktu dan menabrak salah satu binatang berkaki besar itu, dia pasti akan jatuh dan melukai dirinya sendiri dengan parah. Chumu tentu saja tidak bisa tertinggal. Tepat saat dia hendak mempercepat dan melewati kumpulan binatang buas itu, tim binatang buas itu tampaknya menyadari bahwa beberapa orang bermaksud membuat masalah. Mereka benar-benar mengubah formasi mereka untuk mencegah pelatih hewan peliharaan jiwa berikutnya melewatinya. Perubahan formasi ini akan berlangsung beberapa detik. Begitu mereka selesai mengubah formasi, badak cahaya pasti akan menghilang beberapa ratus meter di kejauhan. Akan lebih sulit bagi Chumu untuk mengejarnya. Sambil melirik pasar yang ramai di luar zona bebas, Chumu membuat keputusan dan menunggangi Night Thunder Dream Beast miliknya keluar dari zona bebas. Malam, bayangan di sebelah kiri. Perintah Chumu. Night Thunder Dream Beast melompat maju. Tubuhnya yang ramping menembus matahari dan terbang melewati puluhan kepala orang di jalan-jalan yang ramai. Ya Tuhan, apa yang dilakukan anak itu? Melihat ini, orang-orang di langit berseru. Bab 237, Makhluk Buas Kota Li bagian 1. Sisi kiri jalan adalah deretan toko-toko. Saat matahari terbenam, bayangan terlihat jelas di sisi kiri jalan. Yang dibutuhkan Chumu adalah bayangan. Wah, mencari kematian. Terdengar suara gemuruh, dan orang-orang di jalan melihat binatang mimpi guntur malam berkecepatan ekstrim melayang di atas kepala mereka. Saking takutnya, mereka berkeringat dingin. Chumu mengabaikan kutukan di belakangnya, dan mendaratkannya dengan ringan di tempat tanpa orang. Tubuhnya yang kuat melompat kembali ke udara dan terbang di atas kepala seorang wanita, menjatuhkan topi tingginya. Mereka sudah dekat, dan area itu dapat memungkinkan Night Thunder Dream Beast menggunakan kecepatan bayangannya sepuasnya. Cepat menghindar, cepat menghindar. Orang-orang yang berjalan di area bayangan melihat seekor Soul Pet terbang langsung ke arah mereka. Mereka semua menunjukkan ekspresi panik dan buru-buru menghindar ke satu sisi. Namun, ketika hewan peliharaan jiwa itu menyatu dengan area bayangan, tubuhnya tidak menyentuh tanah. Sebaliknya, ia dengan ringan menginjak bayangan, segera menginjak udara di area bayangan. Bocah itu sungguh hebat. Hebat, hebat sekali, dia berhasil mengejar Nona Mudasa. Iklan oleh Pub Future. Ketika sekelompok tuan muda di udara yang bertaruh pada Chumu melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan mulai berteriak keras. Dadada, dadada. Night Thunder Dream Beast berlari tepat di atas kepala orang-orang, menyebabkan gelombang kepanikan muncul sementara pada saat yang sama menimbulkan kecemburuan beberapa orang. Terutama para pelatih Soul Pet muda. Sangat jarang bagi mereka untuk melihat Dream Beast tipe gelap yang mencolok seperti itu. Keanggunan dan kelincahannya saat berlari lancar dan mudah, seperti sesuatu yang cantik yang menyenangkan mata. Mengapa aku tidak bisa melihat sosok orang itu? Nona Mudasa berbalik, tetapi tidak melihat Chumu.
Senyum mengembang di wajahnya dan dia diam-diam menyadari bahwa orang yang bernama Chu Chen itu pasti telah dihalangi oleh kelompok binatang buas itu. Hanya saja, sebelum dia bisa bersukacita atas kemenangannya, Nona Mudasa dengan heran mendapati bahwa di seberang jalan, di balik bayang-bayang sebuah jalan, ada seekor binatang iblis yang anggun dan jahat melangkah di udara melewatinya, sambil terbang lewat sambil bersiul. Bagaimana mungkin? Nona Mudasa membuka lebar kedua matanya yang indah. Dia melihat Night Thunder Dream Beast milik Cumu terus-menerus meningkatkan kecepatannya di area bayangan, akhirnya meningkat hingga kecepatannya 2 kali lipat dari Light Unicorn miliknya. Pusat jalan sudah berada di depannya, tetapi binatang mimpi guntur malam milik Cumu masih meningkatkan kecepatannya, ia terus melaju hingga menambah jarak 300 meter. Tubuh hitam dan ekor putih. Aliran udara pada tubuh Night Thunder Dream Beast yang bergerak cepat berubah menjadi angin kencang saat ia menyapu jalan yang ramai ini menuju ke tengah jalan. Tubuhnya mendarat di alun-alun jalan dengan sangat bebas dan mudah. Mata Night Thunder Dream Beast tampak sombong saat menatap Light Unicorn di belakangnya. Kau kalah. Cumu merapikan rambutnya yang berantakan. Ia menatap wanita Mudasa yang wajahnya agak tidak sedap dipandang. Kamu penipu. Nona Mudasa tampak tidak yakin saat dia melotot ke arah Cumu. Setelah berbicara di sini, para tuan muda yang mengendarai hewan peliharaan jiwa bersayap mendarat di alun-alun. Mereka yang bertaruh pada wanita muda itu menundukkan kepala karena putus asa sementara mereka yang menang dengan bertaruh pada Cumu tersenyum lebar karena mereka telah memenangkan sejumlah kecil uang. Dongking, kau yang menilai. Tadi saat dia berlari melewati wilayah bebas, apakah dia curang? Kata Nona Mudasa dengan sedikit marah. Dongking, keluar dari sini, teriak Nona Mudasa beberapa kali. Namun, ketika dia melihat pemuda bernama Dongking sedang menghitung uang di sana, dia menghentakkan kakinya dengan marah. Oh, kau memanggilku. Curang. Dia tidak melakukannya. Nona Mudasa, tidak pernah ada aturan bahwa seseorang harus berada di area bebas, kata pemuda yang dipanggil Dongking itu sambil tertawa. Tapi dia menginjak udara. Itu sama saja dengan terbang. Nona Sa menunjuk ke arah binatang mimpi petir malam milik Cumu sambil berbicara. Menginjak udara diperbolehkan. Siapa yang membuat Light Unicorn milikmu tidak bisa menginjak udara? Nona Mudasa, kau mencoba memutarbalikkan kata-kata untuk membuat logika. Light Unicorn milikmu secara inheren memiliki atribut cahaya, dan saat ini masih siang, dengan sinar matahari, Light Unicorn milikmu memanfaatkan orang lain. Orang lain berhasil dengan susah payah menunggu hingga bayangan muncul. Bagaimana bisa menginjak udara dianggap melanggar aturan? Dongking tersenyum nakal saat berbicara. Kalian, aku tidak akan bermain dengan kalian bajingan lagi, nona muda ini akan kembali. Wajah Nona Mudasa tampak muram saat dia melompat ke atas Light Unicorn miliknya dan pergi sendiri. Dongking memasang wajah tak berdaya saat melihat wanita muda yang suka memerintah Sa pergi. Setelah melihatnya pergi, dia tersenyum dan berkata kepada Cumu, haha, teman, kamu baru saja membantuku memenangkan banyak uang. Kamu ingin menemukan seseorang, kan? Aku akan membantumu menemukan teman itu. Seharusnya tidak ada orang yang tidak bisa kutemukan di kota Li, kan? Cumu menganggukkan kepalanya. Dia mengabaikan Nona Mudasa yang pergi dengan marah dan menggambarkan Ye Qingzi dan Ye Wansheng dengan kasar. Dulu, Cumu pernah bertemu dengan Ye Qingzi dan Ye Wansheng di dekat Istana Jiwa. Jadi, dia hanya meminta Dongking membantunya mencari kedua kakak beradik itu di kediaman Istana Jiwa di dekatnya. Binatang mimpi petir malammu benar-benar kuda dewa. Terutama saat ia mencapai bayangan dari kerumunan. Mereka yang memiliki keterampilan tinggi memiliki keberanian yang besar. Teman, kulihat hari sudah malam. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Kau telah membantuku menang cukup banyak, aku akan mentraktir. Dongking terus terang murah hati. Cumu tahu bahwa mungkin masih ada sedikit waktu sebelum dia menemukan saudara laki-laki dan perempuan keluarga Ye. Karena Dongking adalah orang kota Li dan Cumu kebetulan perlu menanyakan beberapa hal, dia tidak menolak. Dia pergi bersama Dongking dan sekelompok tuan muda yang tampak seperti penjahat menuju jalan minuman keras dan makanan lezat. Saya lupa memperkenalkan diri.
Nama saya Dongking dan saya adalah Wakil Kapten Garda Udara Kota Li. Mereka semua adalah teman-teman saya. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang asal-usul kami karena kami semua bajingan dari Kota Li. Kami sering suka memainkan ini. Meski begitu, Anda seharusnya datang dari tempat lain, bukan? Kata Dongking. Mehem, namaku Chu Chen, seorang pengembara yang mendapatkan pengalaman di mana-mana. Cumu menganggap dirinya sebagai pelatih hewan peliharaan jiwa pengembara. Perkenalan Dongking tadi benar-benar agak sederhana. Cumu dapat melihat bahwa kelompok orang ini tidak seburuk itu, setidaknya hewan peliharaan jiwa tipe sayap yang mereka panggil sebelumnya tidak memiliki kekuatan bertarung yang lemah. Terutama pemuda bernama Dongking, dia baru saja menunggangi burung bulu cakrawala. Burung bulu cakrawala adalah hewan peliharaan jiwa tipe sayap tingkat komandan dan kekuatan tempurnya termasuk yang terbaik di antara tipe sayap. Cumu melihat bahwa burung bulu cakrawala ini telah mencapai fase ke-7 dan diperkuat sehingga tidak lebih lemah dari komandan puncak. Haha, tamu dari jauh. Silakan duduk, kata Dongking. Tuan-tuan muda lainnya bersikap santai dan masing-masing mencari tempat duduk. Mereka tampak akrab dengan pemilik toko dan pelayan wanita saat mereka memanggil mereka dengan santai. Lebih jauh lagi, ketika pelayan wanita cantik itu membawa makanan lezat, orang-orang ini menggoda mereka begitu banyak hingga wajah mereka memerah. Di antara generasi muda, tidak banyak yang bisa mensubscribe channel novel Donghua dan mengalahkan Nona Mudasa. Kakak Chu Chen memang berkarakter. Puji Dongking. Benar sekali, Nona Mudasa adalah kuda betina yang kuat dan tidak semua orang bisa menungganginya. Jarang sekali kau bisa menaklukkannya. Hahaha, para pemuda yang semuanya seburuk Dongking mulai tertawa terbahak-bahak. Dongking, bukankah kau seharusnya masih berpatroli malam ini? Mengapa kau masih minum alkohol yang begitu kuat? Kata seorang tuan muda yang tangannya penuh dengan cincin sambil tertawa. Oh, aku hampir lupa. Sial, orang-orang tua itu benar-benar hebat. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah mengintensifkan patroli. Sudah beberapa malam sejak aku menghabiskan waktu bersama wanitaku. Dongking baru saja menuangkan anggur, tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku sudah membantumu menyuapi istrimu. Hahaha, tawa pemuda lainnya. Enyahlah, Dongking menendang dan menjatuhkan orang itu. Tuan muda itu jatuh ke dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi masih terus tertawa. Lagi pula, akhir-akhir ini keamanan Li Cheng menjadi sedikit lebih ketat. Tampaknya banyak orang penting yang datang. Apa yang terjadi? Yu Jia, bocah itu, mendapat masalah besar. Kabarnya dia akan diadili oleh Istana Jiwa, kata Dongking. Cukup, siapa yang tidak tahu tentang ini? Bukankah kita, saudara-saudara, seharusnya merayakan acara ini dengan baik? Satu Yu Jia seharusnya tidak cukup untuk menimbulkan keributan di kota Li kita. Ketika mendengar tentang Yu Jia, Cumu menjadi tertarik. Dia tidak suka berbicara dan hanya makan sambil mendengarkan pembicaraan antara kedua tuan muda ini. Bagaimana aku tahu? Ayahku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya tahu ada sesuatu di kota ini, dan aku menyarankan kalian untuk tidak keluar di tengah malam untuk jalan-jalan di waktu berikutnya. Dongking menggigit sepotong daging domba dengan santai. Setelah berbicara, Dongking sengaja melirik Cumu. Tidak ada seorang pun yang membahas masalah yang baru saja dia sebutkan dan dia membuka mulutnya, bertanya, mengapa saudara Chu Chen datang ke kota Li? Aku hanya lewat saja, tapi akan tinggal di sini sebentar. Aku akan mengunjungi pasar atau istana hewan peliharaan jiwa untuk jalan-jalan, jawab Cumu. Sebenarnya, Cumu agak penasaran dengan apa yang baru saja dikatakan Dongking. Hanya saja, kata-kata Dongking tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang jelas. Saat berbicara, seorang pria parubaya yang tampak seperti antek masuk dan berkata kepada Dongking, Tuan muda, orang-orangnya telah ditemukan. Dongking menganggukkan kepalanya. Mereka ada di toko obat roh di Western Street di jantung kota, juga, penjaga udara di sana menyuruhku menyampaikan pesan kepadamu. Sepertinya ada sesuatu yang sedikit tidak biasa muncul di dekat Western Street di jantung kota. Mereka ingin kau pergi ke sana, kata antek itu. Apa yang telah terjadi?
Si Antek ragu-ragu sejenak sebelum berkata, beberapa pelatih hewan peliharaan dan hewan peliharaan dibunuh dengan kejam. Menurut penduduk, tampaknya sering ada sesuatu yang aneh bergerak di tengah malam beberapa hari terakhir ini. Ketika kami bertanya kepada mereka, mereka mengatakan bahwa ketika sudah larut malam, mereka akan menutup pintu rapat-rapat dan tidak dapat melihat apa itu. Dongking mengerutkan alisnya dan berkata, makan malam bahkan tidak menenangkan pikiranmu. Terserahlah, kalian terus saja makan. Tuan muda ini sedang bertugas. Setelah berbicara, Dongking berdiri. Ayo, ikat tendanya. Semua tuan muda melambaikan tangan mereka. Bagaimana kalau aku pergi bersamamu karena teman-temanku juga ada di sana, kata Cumu. Cumu juga ingin pergi ke arah jalan barat di pusat kota. Jadi, dia meninggalkan meja dan pergi ke sana bersama Dongking. Bab 238, Makhluk Buas Kota Li Bagian 2. Saat itu malam hari di kota Li. Lampu jalan kuning samar bersinar, membuat kota tampak seperti diselimuti lapisan kain muslin yang elegan dan mulia, menonjolkan kemegahan dan berbagai sifat seluruh tubuh. Bagian tengah jalan barat kota termasuk dalam kawasan permukiman di jantung kota. Meski hanya satu jalan, jalan itu sangat panjang, dan permukiman berderet di kedua sisinya seperti hutan. Saat malam tiba, jalanan ini terasa dingin dan suram, seolah-olah seseorang telah memasuki kota yang dikelilingi pegunungan. Bahkan saat terbang di udara, seseorang dapat merasakan sedikit kabut malam. Ketika situasi yang tidak normal terjadi, pasti ada iblis. Jangan biarkan aku menangkapmu. Dongking mencibir dan mendesak burung bulu cakrawala perlahan ke bawah. Cumu dan Dongking bersama-sama menunggangi burung bulu cakrawala. Meskipun binatang mimpi guntur malam dapat melangkah di udara di malam hari, ia tidak dapat meluncur bebas di udara seperti hewan peliharaan jiwa tipe bersayap. Kapten telah tiba. Kapten. Kapten. Di dalam gang tersebut, beberapa pelatih hewan piaraan menunggangi tunggangan membentuk lingkaran dan mengepung gang perumahan tersebut, mencegah orang lain untuk mendekat. Cumu dan Dongking langsung melompat dari punggung burung bulu cakrawala dan mendarat dengan mantap di depan 5 penjaga kota. Dongking melangkah ke lokasi yang berlumuran darah. Dia menatap mayat-mayat yang telah digigit hingga menjadi mengerikan. Ekspresinya berubah agak serius. Cumu menyapukan pandangannya ke mayat-mayat itu dan sorot matanya sedikit berubah. Di depan Cumu tergeletak 2 mayat manusia dan 3 mayat hewan peliharaan jiwa. Karena mayat hewan peliharaan jiwa itu telah digigit sehingga tidak ada tulang yang tersisa, sangat sulit untuk menentukan hewan peliharaan jiwa apa itu hanya berdasarkan sisa-sisa ini. Namun, kedua manusia itu terbunuh begitu saja. Perut salah satu dari mereka terbelah dan separuh kepala yang lain terpotong. Tidak ada tanda-tanda darah di bagian tubuh lainnya dan pembunuhnya jelas tidak tertarik pada daging manusia. Kapten, ini kejadian ke-6. Kami sudah memblokir berita, tetapi sulit untuk mengendalikan mulut penduduk sekitar. Sudah ada beberapa rumor yang menyebar di daerah tertentu, menyebabkan orang lain merasa khawatir, kata seorang penjaga muda. Menurut kalian, apakah itu dilakukan oleh manusia, atau hewan buas dengan kemampuan aneh yang menyelinap ke kota dan melakukan kejahatan? Tanya Dongking. Keempat sisi kota memiliki tembok yang sangat tinggi, dan tidak ada kemungkinan besar binatang buas dapat menyelinap ke dalam kota, namun, ada beberapa pengecualian. Misalnya, beberapa hewan peliharaan jiwa tipe siluman yang cerdas bisa saja menyelinap melewati penjaga kota ke dalam kota. Kemudian biasanya mereka akan tinggal di tempat yang jarang penduduknya dan keluar di malam hari untuk menyerang pelatih hewan peliharaan jiwa dan hewan peliharaan jiwa. Kemungkinan lainnya adalah hewan peliharaan jiwa yang dibesarkan oleh keluarga atau faksi yang melarikan diri karena kecerobohan. Kemungkinan ini sedikit lebih tinggi, dan hewan peliharaan jiwa yang melarikan diri, karena tidak dapat keluar dari kota, bersembunyi di suatu tempat. Pada malam hari, ia akan menyerang manusia dan memakan hewan peliharaan jiwa. Cincin spasial mereka masih ada. Jika itu dilakukan oleh manusia, biasanya orang tersebut akan mengambil cincin spasial tersebut. Ada kemungkinan lain bahwa orang ini hanya meremehkan kekayaan para pelatih hewan peliharaan jiwa ini dan memiliki tujuan menggunakan hewan peliharaan jiwa mereka untuk membesarkan hewan peliharaan jiwa mereka sendiri, analisis seorang penjaga.
Apakah ada petunjuk lainnya? Tidak, pembunuhnya sangat licik. Kalau begitu malam ini semua orang harus begadang dan berpatroli. Kita harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ya, Saudara Chuchen, sepertinya lingkungan ini tidak terlalu aman. Jika kedua temanmu tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, aku sarankan mereka tidak tinggal lama di sini. Sial, kamu datang dari jauh ke kota Li, namun aku membiarkanmu melihat sisi buruk kota Li. Ini benar-benar, Dongqing masih bisa dianggap memperlakukan Chu Mu dengan sopan. Kekuatan kedua temanku tidak kalah denganku. Membela diri sendiri bukanlah masalah. Aku akan ke sini dalam waktu dekat dan jika aku menemukan petunjuk, aku akan memberitahu kalian, kata Chu-mu. Itu yang terbaik. Jika kamu punya jejak, langsung cari penjaga kota dan minta mereka memberitahuku. Aku akan segera datang, kata Dongqing. Chu-mu menganggukkan kepalanya dan tidak tinggal di sana lagi. Dia mulai berjalan ke arah yang ditunjuk Dongqing, dan menuju ke toko obat spiritual tempat saudara-saudari keluarga Ye berada. Toko obat yang disewa Ye Qingzi tidak berada di lokasi yang paling ramai, membuat Chu-mu bertanya-tanya mengapa dia sengaja memilih area ini. Lagi pula, tempat ini dianggap sebagai distrik pemukiman, dan bisnisnya tidak akan berjalan dengan baik. Kasus pembunuhan itu tidak terlalu jauh dari toko obat roh yang disewa Ye Qingzi. Chu-mu tidak menyia-nyiakan kekuatan jiwanya dengan memanggil Night Thunder Dream Beast dan malah berjalan di sepanjang jalan yang agak dingin dan suram ini. Chu-mu mengambil jalan pintas, bukan jalan utama Western Street. Mungkin karena berita terbaru tentang insiden mengerikan itu sudah menyebar, tetapi gang-gang dan jalan-jalan kecil yang relatif diagonal ini semuanya telah ditutup rapat. Tidak ada seorang pun yang terlihat. So-so. Dua suara angin yang tidak biasa dengan cepat berkibar di belakang Chu-mu melintasi gang ini. Kemampuan persepsi Chu-mu sangat tajam dan pada saat angin bertiup, dia menoleh. Sosok berwarna hitam terbang lewat dan Chu-mu melepaskan ingatan jiwanya. Dia mengunci kedua sosok hitam yang bergerak cepat itu. Tepat saat ingatan jiwa Chu-mu sepenuhnya menemukan pergerakan kedua makhluk itu, mereka tiba-tiba melompat keluar dari jangkauan deteksi ingatan jiwanya, melarikan diri ke kejauhan. Hati Chu-mu mencelos. Kedua makhluk ini jelas ingin mendekatinya tadi, tetapi setelah mereka merasakan ingatan jiwanya terkunci, mereka segera melompat keluar dari jangkauan deteksinya. Ini bukan kebetulan, dan hanya bisa berarti bahwa kedua makhluk ini memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat karena mereka mampu mendeteksi penguncian orang lain. Menyadari bahwa kedua makhluk ini mempunyai niat jahat, Chu-mu perlahan melantunkan mantra dan memanggil hewan peliharaan malam, Night Thunder Dream Beast, di depannya. Hui! Kemampuan deteksi malam Night Thunder Dream Beast bahkan lebih kuat dari Chu-mu. Deteksi iblisnya dilepaskan dan kedua mata hitamnya menembus kegelapan, mengunci gang tersembunyi di sebelah Chu-mu. Hui! Night Thunder Dream Beast tidak menunggu Chu-mu memberi perintah dan langsung meringkik panjang. Sinar kematian berwarna hitam mulai berfermentasi di mulutnya sebelum segera memuntahkannya ke arah gang panjang. Energi hitam itu melesat lurus menuruni gang dan tiba-tiba meledak di udara di tengah jalan. Hong! Sinar kematian itu meledak dan seketika, di dinding rumah di kedua sisi tampak tanda-tanda pembongkaran. Aliran udara yang kuat menyapu keluar dari gang. Chu-mu tidak merasakan keganjilan di gang itu tadi, dan ketika energi itu meletus tadi, dia tiba-tiba menemukan sesosok makhluk terlempar dan terbang di balik kegelapan. Makhluk penyerang malam. Mereka bisa menyembunyikan aura mereka dan menjadi tidak terlihat di malam hari. Tuan muda harus berhati-hati, kata Li Tua. Hati Chu-mu menegang, dia tidak pernah menyangka akan bertemu makhluk yang begitu mengerikan di kota. Kemampuan menghilang di malam hari merupakan salah satu kemampuan paling aneh yang dimiliki oleh Soul Pet. Kebanyakan Soul Pet yang memiliki kemampuan ini sangat menakutkan karena mereka dapat membunuh orang atau Soul Pet yang tidak berdaya secara diam-diam. Si. Teriakan teredam terdengar dari lorong dari makhluk tak kasat mata itu. Makhluk itu tampaknya menyadari bahwa dirinya telah ditemukan dan setelah merangkak naik, makhluk itu menempel di dinding lorong. Seolah-olah makhluk itu menyatu dengan dinding, makhluk itu langsung menghilang dari pandangan Chu-mu. Tak lama kemudian, terdengar suara pelan dari gang. Ketika Chu-mu melihat ke dalam, ia menemukan bahwa penduduk di dekat gang telah mendeteksi adanya kejanggalan.
Sambil gemetar ketakutan, mereka mulai melakukan gerakan gegabah. Kenapa kau berisik sekali? Kau bahkan tidak tidur malam ini, mungkinkah? Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya terhuyung keluar dari ujung gang. Wajah lelaki setengah baya itu benar-benar merah karena mabuk dan dia terus memegang erat-erat sekantong anggur. Dia mengumpat sambil menuangkan anggur ke tenggorokannya. Setiap kali melangkah, ia akan terhuyung 3 kali. Pemabuk ini sudah mabuk berat dan akhirnya bersandar di dinding, lalu langsung tertidur. Cepat tinggalkan tempat ini, teriak Cumu sambil mengingatkan pemabuk ini yang sama sekali tidak menyadari bahayanya. Namun, saat suara Cumu menghilang, sosok Cakar perlahan muncul di dalam dinding gang. Dengan kelesuan yang luar biasa, Cakar itu menyapu kepala si pemabuk. Sua! Potongan-potongan otak dan darah beterbangan keluar dan menempel di dinding dengan menjijikkan. Pemabuk itu kepalanya dipenggal saat masih mabuk. Tubuhnya berkedut beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidup. Hati Cumu hancur. Tadi, kecepatan Cakar itu jelas sangat lambat. Namun, Cumu sama sekali tidak dapat melihat di mana hewan peliharaan jiwa itu berada. Jika dia tidak memfokuskan ingatan jiwanya pada tempat itu, dia bahkan tidak akan dapat melihat bagaimana pemabuk itu mati. Li Tua, benda macam apa itu? Wajah Cumu berubah agak serius. Entah mengapa, Cumu merasa bahwa gang kecil yang dapat diakses dari semua sisi itu memiliki banyak aura aneh. Ada juga banyak mata yang akan membuat orang gemetar menatapnya. Saya juga tidak tahu. Saya sarankan Tuan Muda segera meninggalkan tempat ini. Barang-barang itu bisa dikumpulkan di daerah ini, kata Li Tua. Cumu menganggukkan kepalanya dan melompat ke punggung Night Thunder Dream Beast. Dia segera menggunakan Extreme Speed dan bergegas menuju jalan kecil lainnya. Arah yang mereka tuju menuju toko obat roh Ye Qingzi memiliki aura yang sangat pekat. Cumu menyadari bahwa mereka tidak dapat melewatinya, dan ia hanya dapat memilih rute lain. Meskipun ia berlari ke arah yang berlawanan, yang terbaik adalah melepaskan diri dari makhluk-makhluk buas itu terlebih dahulu. Hui! Binatang mimpi guntur malam tiba-tiba menambah kecepatannya dan berlari ke arah yang dikiranya tidak berbahaya. Saat berbelok, apa yang tampak di depan mata Cumu benar-benar jalan malam yang luas. Cahaya bulan putih pucat menyinari jalan setapak dari batu kapur, membuatnya tampak damai dan kosong. Hanya saja, sosok hitam yang bergerak dari waktu ke waktu itu menambah suasana yang agak mengerikan dan menyeramkan di distrik ini. Sisi. Suara yang menyerupai desisan ular berbisa terdengar dari kedua sisi. Saat Cumu melewati jalan kecil ini, dia tiba-tiba menemukan sosok-sosok hitam yang bergerak semakin banyak di rumah-rumah, tembok-tembok, dan toko-toko di sekitarnya. Makhluk-makhluk ini seperti bayangan yang mengikuti di belakang Night Thunder Dream Beast. Cakar mereka yang tajam dan menakutkan berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar bulan yang bersinar. Kita sedang diawasi. Hati Cumu hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran makhluk buas kota Li. Bab 239. Ketakutan Kota Malam. Kota bagian barat di pusat kota sudah terus-menerus ditinggali orang dan tinggal sementara di tempat yang berbeda. Lagi pula, setelah insiden pembunuhan berantai, yang masing-masing kejam dan berbahaya, warga yang tidak memiliki kekuatan tempur tentu saja tidak berani tinggal di sana. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan udara kota Li juga telah meningkatkan pengawasan di jalan barat kota tengah. Para pelatih hewan peliharaan jiwa yang terbang di udara untuk menjaga ketertiban kadang-kadang dapat melihat beberapa bayangan aneh berlari dari satu gang ke gang lain. Menghilang seperti kucing hitam. Namun, mereka tidak tahu apa itu, dan hanya dapat berasumsi bahwa itu adalah hewan kecil yang hilang dan dimiliki oleh orang-orang. Bahkan belum larut malam ketika jalan di sebelah barat sudah menjadi sangat dingin dan kosong. Ada sekitar 3 tim yang mengelilingi langit jalan di sebelah barat. Mereka tidak terbang terlalu tinggi. Lagi pula, jika mereka terbang tinggi, mereka tidak akan dapat mendeteksi adanya kelainan. Pemimpin, ada pelatih hewan peliharaan jiwa yang mengendarai hewan peliharaan jiwa hitam dan berlari seperti orang gila. Ada yang aneh di sana. Seorang penjaga udara yang baru saja mengawasi wilayah itu datang dan berkata, "Lorong Gutong, bukankah itu tempat yang harus dilewati Chu Chen? Mungkinkah itu?"
Dongking tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, cepat, ikuti aku untuk memeriksanya. Kecepatan terbang burung bulu cakrawala Dongking adalah yang tercepat. Ketika mengepakkan sayapnya, ia terbang sejauh 50 meter ke depan dan menuju daerah Gang Gutong. Burung bulu cakrawala terbang pada ketinggian sekitar 100 meter. Pada ketinggian ini, ia dapat melihat jalan setapak kecil yang bersilangan di jalan barat. Meskipun ia tidak dapat melihat apapun yang muncul di area pemukiman ini, ia masih dapat merasakan beberapa kelainan. Setelah sekitar 5 menit, Dongking yang menunggangi burung bulu cakrawala akhirnya mendekati wilayah Gutong. Dongking tidak melihat Cumu, tetapi menemukan banyak mayat di lorong-lorong gelap. Itu adalah penduduk yang tinggal di dekat daerah itu. Periksa apakah ada yang selamat. Wajah Dongking menampakkan kemarahan dan meraung ke arah penjaga udara di belakangnya. Para penjaga udara melihat mayat-mayat warga yang meninggal di jalan dan semuanya menjadi muram. Mereka segera mendarat dari langit untuk melihat apakah ada yang hidup. Dongking terus terbang dan melewati area Gang Gutong yang rumit. Ketika dia mencapai area hutan pusat kota yang lebih terpencil, dia menjadi dingin karena menyadari bahwa dia menemukan 30 mayat lagi di sana. Dalam semalam, 30 mayat, dan semua warga sipil tak berdaya. Sebagai wakil kapten penjaga udara, Dongking sudah sangat marah. Sambil merapal mantra, Dongking membuka simbol perjanjian jiwa dan memanggil jiwa F tipe sayap lainnya. Pergi, ceritakan situasi di sini kepada saudara, kata Dongking kepada hewan peliharaan jiwanya. Yi, hewan peliharaan jiwa itu mengeluarkan panggilan panjang dan mengepakkan sayapnya untuk terbang menuju jalan utama pusat kota yang sibuk. Di depan, terbang melewati sekelompok lampu jalan pendek, Dongking akhirnya menemukan Cumu. Namun, yang membuat Dongking takut adalah, di gang-gang kecil yang berantakan itu, ada 10 makhluk yang tampak seperti setan kucing hitam yang mengejar binatang mimpi guntur malam milik Cumu. Sambil melihat ke bawah dari langit, Night Thunder Dream Beast melesat cepat melewati area permukiman, kadang melewati gang-gang lurus, kadang mengubah rutenya secepat kilat. Kadang melompat dan berlari melewati tembok dan atap. Dan dalam perubahan gerakan yang konstan ini, selusin makhluk seperti kucing hitam terus-menerus menyerang Night Thunder Dream Beast dari segala arah. Cepat sekali, melihat Night Thunder Dream Beast bergerak lincah di bawah cahaya malam, Dongking tak kuasa menahan desahan. Saat ini, Night Thunder Dream Beast 2 kali lebih cepat dari saat melawan Nonasa. Jika sebelumnya, Night Thunder Dream Beast memiliki kecepatan seperti itu, Nonasa bisa terlempar ribuan meter ke belakang. Chu Chen ini masih menyembunyikan sedikit kekuatan. Night Thunder Dream Beast miliknya jelas telah mencapai Exquisite Ging tingkat lanjut. Dongking berkata pelan. Dongking tahu bahwa ini bukan saatnya untuk terkejut. Dia menunggangi burung bulu cakrawalanya ke bawah dan menempel di dekat atap saat dia mendekati Cumu dan binatang mimpi petir malamnya. Saudara Chu Chen, cepatlah melompat ke udara. Dongking menyadari bahwa 10 makhluk jahat itu sangat sulit dihadapi, jadi dia segera berteriak ke arah Cumu. Ikat naga angin, Cumu mengucapkan mantra. Ikatan naga angin melingkari Cumu dan binatang mimpi petir malam miliknya. 3 binatang jahat yang melompat maju untuk menyerang terlempar oleh teknik jiwa Cumu. Mengambil kesempatan ini, Cumu dengan cepat membiarkan binatang mimpi petir malam melompat ke udara. Tarian malam Night Thunder Dream Beast tidak dapat bertahan lama. Cumu telah menggunakannya sebelumnya, namun benda-benda ini seperti bayangan, selalu mengejar, tidak mau mengalah. Ketika tarian malam Night Thunder Dream Beast menghilang, mereka memulai serangan gila-gilaan mereka. Cumu telah dikejar dari jalan Gutong sampai ke sini. Dengan kecepatan Night Thunder Dream Beast, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melepaskan diri dari hewan peliharaan jiwa liar ini. Terutama dengan Chasing Wind Pursuing Moon, kecepatannya bisa mencapai 3 kali lipat kecepatan maksimal. Namun, yang membuat Cumu bingung adalah benda-benda ini memiliki beberapa teknik tak dikenal yang memungkinkan mereka, setelah terlempar, muncul lagi dari suatu tempat. Dan tidak pernah tertinggal di belakang. Beruntung Cumu baru saja belajar menggabungkan teknik jiwa dengan menghindar. Jika bukan karena Night Thunder Dream Beast yang memiliki kemampuan menghindar tingkat lanjut sekarang, mereka pasti sudah terseret ke dalam kekacauan berdarah. Hui!
Night Thunder Dream Beast mengeluarkan desisan panjang saat tungkai depannya ditarik sedikit dan tungkai belakangnya didorong ke depan dengan kuat. Ia melompat tepat ke langit malam, terbang 30 meter ke atas saat ikatan naga angin melindungi mereka. Kontrol udara Dongking juga penting. Ketika Night Thunder Dream Beast mencapai puncaknya, Horizon Featherbird kebetulan terbang di bawah Ye, membiarkan Night Thunder Dream Beast mendarat dengan kokoh di tubuhnya. Sisi. 7 atau 8 makhluk mirip kucing hitam menggunakan atap sebagai landasan loncat dan berlari ke langit sambil mencakar-cakar. Dari segala arah mereka menyerang burung bulu cakrawala yang terbang rendah. Layar cahaya, mantra itu langsung berakhir. Saat Dongking mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, penghalang layar cahaya menyelimuti burung bulu cakrawala. Ketika cakar para makhluk jahat itu menyerang layar, beberapa cakar yang kuat masih mampu menembus dan mencabik-cabik binatang mimpi guntur malam milik Cumu dan burung bulu cakrawala milik Dongking, membuat darah merah bercucuran kemana-mana. Mengangkat. Luka-luka itu hanya menyebabkan burung bulu cakrawala bergoyang sedikit, tidak dapat memengaruhi penerbangannya. Dengan kepakan kedua sayapnya, ia menciptakan hembusan angin yang melemparkannya dengan cepat ke udara. Saat burung bulu cakrawala terangkat, semua makhluk jahat di tanah mensubscribe channel Novel Donghua dan mengeluarkan desisan marah. Cumu mengamati kumpulan benda-benda dari atas. Ketika dia melihat mereka menghilang secara aneh ke dalam lorong-lorong gelap saat mereka bubar, wajahnya menjadi serius. "Apakah kamu terluka?" Dongking berkata dengan serius, benar-benar berubah dari sikap hedonistik sebelumnya. "Binatang impianku terluka. Cakar makhluk ini beracun. Burung bulu cakrawala milikmu juga pasti terinfeksi. Terbanglah ke arah temanku, dia adalah guru jiwa yang bisa menyembuhkan," kata Cumu. Dongking hanya memandangi luka hewan peliharaan jiwanya, dan memang mendapati lukanya berwarna hijau yang tidak biasa. "Apakah racunnya mematikan?" tanya Dongking. "Belum ada petunjuk sampai sekarang, mari kita obati dulu," kata Cumu. Dongking menatap dengan gelisah ke area kota yang kosong yang diselimuti lapisan kegelapan, tampaknya terganggu oleh hewan peliharaan jiwa yang kejam dari sebelumnya. Namun, ketika dia ingat bahwa dia mungkin tidak dapat menyelesaikan pengawasannya tanpa menyembuhkan burung bulu cakrawalanya, dia tidak dapat melakukan apapun selain terbang menuju toko obat jiwa di jalan barat. Cumu berlari ke arah lain, jadi butuh waktu sekitar 10 menit untuk terbang kembali. Untungnya, tidak ada lagi hal-hal aneh yang muncul di dekat toko obat. Dongking menunggangi burung bulu cakrawala miliknya dan mendarat tepat di halaman toko. Tepat saat mendarat, sepasang mata gelap muncul di sudut halaman, menatap Dongking dan burung bulu cakrawala miliknya dengan dingin. Dongking menyadari bahayanya dan hendak melantunkan mantra ketika Cumu menghentikannya. "Itu hewan peliharaan jiwa temanku." Di bawah bayang-bayang pelataran, binatang hitam istana perang yang diselimuti bulu hitam perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang, tampak sombong dan apatis. Binatang hitam istana perang milik Ye Qingzi mengenali Cumu. Ia melangkah mengelilingi burung bulu cakrawala dalam sebuah lingkaran sebelum perlahan kembali ke tempat sebelumnya, menyatu kembali ke dalam bayangan. Dongking secara khusus melirik binatang hitam istana perang yang tersembunyi dengan baik dan diam-diam terkejut. Teman Cuchen ini benar-benar istimewa, memiliki hewan peliharaan jiwa yang tangguh. Pintu kamar terbuka pelan saat Ye Qingzi berdiri diam di ambang pintu mengenakan jubah sutra. Ye Qingzi seharusnya sudah tidur sebelumnya. Rambutnya disanggul ke atas, terurai hingga ke dadanya. Wajahnya yang halus masih tampak mengantuk. Ye Qingzi bukanlah gadis yang malas, jadi dia melakukan beberapa penyesuaian dan bangun. Matanya yang indah menembus kegelapan untuk menatap Cumu dan Dongkin. "Kau di sini." Ye Qingzi tersenyum ringan. Sejak Ye Qingzi berjalan keluar, tatapan mata Dongking terpaku pada si cantik itu, dan dia tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan kegilaan di matanya. "Hewan peliharaan jiwa kita diracuni. Qingzi, bisakah kau menyembuhkan mereka?" Cumu memberitahu Ye Qingzi menggunakan ingatannya akan identitas Cuchen, dan dengan cepat mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Ye Qingzi tampaknya telah meramu penawar racun sebelumnya. Ketika dia berjalan ke aula, dia hanya butuh 1 menit untuk mengeluarkan 2 botol penawar racun berwarna hijau. "Gosokkan pada luka hewan peliharaan jiwamu,"
racunnya akan cepat memudar, kata Ye Qingxi. Cumu mengambil botol itu dan menggosokkannya ke bagian tubuh Ye yang terluka. Dongking juga cepat-cepat mengoleskan obatnya, namun matanya melirik Ye Qingxi beberapa kali dalam proses itu. Aku merasakannya kemarin, tapi aku tidak menyangka akan ada sebanyak ini yang melompat keluar hari ini. Ye Qingxi menuntun Cumu dan Dongkin ke aula untuk duduk. Apakah kamu tahu apa itu? Dongkin segera bertanya. Aku agak memahaminya, tapi aku juga tidak begitu yakin, kata Ye Qingxi dengan hati-hati. Bab 240, Cakar Setan Aneh. Ye Qingxi berdiri dan perlahan berjalan ke ruang pengobatan. Setelah beberapa saat, dia mengambil sebuah botol obat yang besar dan transparan. Di dalam toples obat itu ada cairan. Di dalamnya, ada cakar binatang. Kulit luar cakar binatang itu berwarna aneh, dan penuh dengan keratin, agak mirip sisik. Ini adalah cakar makhluk buas yang kulukai beberapa hari lalu. Organisme ini sangat istimewa, tidak peduli apakah ia mati atau kehilangan bagian tubuh, selama ada bagian tubuhnya yang meninggalkan tubuh utamanya, ia akan segera menjadi bubuk hitam. Alasan sebenarnya kita tidak dapat menemukan bukti tentang jenis hewan peliharaan jiwa itu adalah karena ini. Hanya di bawah perendaman cairan kita dapat benar-benar menyimpan mayatnya, kata Ye Qingxi. Dengan kata-kata Ye Qingxi, Dongking akhirnya mengerti. Itulah sebabnya mereka jelas menemukan jejak pelatih hewan peliharaan jiwa dalam pertempuran, tetapi mereka tidak dapat menemukan sedikit pun bukti. Tidak heran pengawal udaranya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hewan peliharaan jiwa aneh ini memiliki kemampuan menghancurkan diri sendiri yang tertanam di setiap bagian tubuh mereka. Ada banyak warga di sekitar sini yang mensubscribe channel Novel Donghua, tetapi mereka sangat jarang menyerang mereka. Dari sini, kita dapat melihat bahwa makhluk itu tidak benar-benar ingin makan daging, atau mereka tidak menyukai daging manusia. Dari dugaanku, makhluk buas ini ingin menyerap energi. Ye Qingxi meletakkan toples obat di atas meja di sampingnya dan perlahan membuka tutupnya. Dia menarik inti jiwa keluar dari cincin spasial dan menghancurkan inti jiwa menggunakan ingatan jiwa, menyuntikkan energi ke dalam botol. Inti jiwa itu seperti bubuk fluoresensi, perlahan larut dalam botol obat, menyebabkan cairan itu mengeluarkan sedikit cahaya. Cumu dan Dongking keduanya menatap botol itu dengan bingung, tidak tahu mengapa Ye Qingxi menyuntikkan energi di dalam inti jiwa ke dalam botol. Gegegege. Tiba-tiba, cairan dalam toples mulai bergolak, dan cakar iblis yang diduga mati itu mulai bergerak. Ia mulai menghantam sisi toples dengan panik, ingin melarikan diri. Dengan beberapa gesekan, ia dengan cepat menyerap semua energi inti jiwa, yang menyebabkan cakarnya bergetar makin cepat, dan meninggalkan beberapa bekas yang jelas pada permukaan bagian dalam. Cahaya inti jiwa sudah redup. Cakar itu tampaknya telah berubah menjadi makhluk gila. Menyadari bahwa ia dapat melarikan diri dari atas, ia tiba-tiba tenggelam ke dasar dan melengkungkan cakarnya, seperti seekor laba-laba yang bersiap untuk melompat. Tepat saat capit itu hendak melompat keluar dari toples, Ye Qingxi dengan santai dan tepat menutup toples itu, lalu memasukkan capit itu kembali ke dalam botol. Ini, wajah Cumu dan Dongking penuh dengan keterkejutan. Setelah bertarung di dunia Soul Pet selama ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk aneh seperti itu. Bahkan cakar yang telah meninggalkan pemiliknya dapat bergerak sendiri. Mereka seperti zombie, mereka butuh energi untuk mengaktifkan tubuh mereka, dan semakin banyak energi yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Itulah sebabnya mereka jarang menyerang warga sipil. Warga sipil biasa tidak akan memberi mereka banyak energi. Dongking sudah membuka mulutnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa masalah yang telah membuat dia dan timnya kehilangan sel otak selama beberapa hari telah menemukan jawabannya di bibir wanita cantik ini. Namun, hari ini, mereka menyerang warga sipil dan menewaskan sekitar 30 orang, kata Dongking. Cumu mengangguk. Ketika dia berlari di kota, dia menemukan banyak mayat, dan selama ada orang yang berjalan di tempat gelap, makhluk buas itu akan menyerang tanpa ragu-ragu. Apakah mayatnya telah digigit atau digerogoti? Tanya Ye Qingxi. Jangan berpikir begitu, ini harusnya pembunuhan murni, kata Cumu. Akhir-akhir ini, selain membuat obat, aku menghabiskan sisa waktuku untuk memahami makhluk-makhluk ini.
Dugaan dan penilaianku seharusnya tidak salah. Warga sipil ini tidak memiliki energi dalam tubuh mereka, jadi menyerang mereka tidak dapat membuat mereka kenyang atau meningkatkan kekuatan mereka. Jika malam ini banyak orang meninggal, maka itu bertentangan dengan akal sehat. Kecuali, ada organisme lain di area ini. Ye Qingzi menundukkan kepalanya untuk berpikir. Menurut perkataan Nona, acara ini tidak sesederhana itu. Sepertinya aku harus melapor ke pemerintah kota dan mendatangkan lebih banyak orang. Kata Dongking tegas. Hal-hal ini sangat berbahaya. Biarkan bawahanmu lebih berhati-hati. Sebaiknya kau panggil guru jiwa, jadi meskipun mereka diracuni, seseorang bisa memberikan obatnya. Ye Qingzi tahu bahwa Dongking adalah penjaga udara di sekitar dan memberi peringatan. Terima kasih atas bantuanmu, Nona. Dongking menangkupkan tinjunya. Saudara Cumu, aku harus kembali mengawasi. Jika kau tinggal di sini, kau juga harus berhati-hati. Oh, juga, aku sudah memberikan hadiah sebelumnya. Karena temanmu sangat berpengetahuan tentang organisme ini dan juga merupakan orang penting di generasi muda, jika waktu memungkinkan, bantu kami menyelesaikan masalah ini. Aku akan memberikan hadiah kepadamu, kata Dongking. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Cumu mengangguk. Ye Qingzi memberi Dongking beberapa obat penawar racun yang tidak terlalu manjur dan, setelah Dongking mengucapkan terima kasih sekali lagi, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menunggangi burung bulu cakrawalanya kembali ke udara dan melanjutkan patroli malam itu. Setelah Dongking pergi, hanya ada Cumu dan Ye Qingzi di aula. Cumu masih memikirkan kejadian sebelumnya. Ye Qingzi hanya duduk di samping, matanya menatap Cumu. Ada apa? Merasakan tatapan Ye Qingzi, Cumu mengangkat alisnya. Ye Qingzi tertawa pelan, wajahnya yang cantik bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Aku hanya merasa heran karena kamu ternyata tahu bagaimana cara menghadapi orang lain. Cumu tertawa getir dan menjelaskan, bukannya aku menutup diri. Hanya saja, sebelumnya, semua orang yang kuhadapi adalah seorang tahanan. Naluri pertamaku adalah memandang mereka sebagai musuh. Sekarang setelah aku hidup normal selama ini, bagaimana mungkin aku masih seperti itu? Dan mendengarmu mengatakan itu, mengapa rasanya kau begitu mengenalku? Rona merah muncul di wajah Ye Qingzi dan dia segera mengganti topik pembicaraan, apakah kamu sudah menemukan buah pohon iblis biru kuno? Aku menemukannya. Apakah kamu sudah mengumpulkan sisanya? Tanya Cumu. Masih ada satu hal yang kurang. Saya berencana untuk membelinya di kota Li, tetapi tidak ada yang tersedia selama beberapa hari terakhir, jadi saya berencana untuk memeriksanya lagi besok, kata Ye Qingzi. Bagus sekali. Aku juga punya beberapa barang yang ingin kubuang. Ayo kita pergi ke pasar valuta asing besok, kata Cumu. Item penguat jiwa untuk prajurit perang pohon iblis dan Raja Hantu merupakan barang yang wajib dibeli. Kalau tidak, Cumu akan kesulitan dalam pertarungannya melawan Yu He. Ye Qingzi mengangguk. Bagaimana kabar saudaramu? Tanya Cumu. Jauh lebih baik, aku akan mengantarmu ke kamarmu. Kau baru saja memasuki kota Li hari ini, bukan? Kata Ye Qingzi. Ye Qingzi membawa Cumu ke kamarnya dan berbicara singkat dengan Cumu sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Demi keselamatan, Cumu secara khusus memanggil Mo Xie dan menyuruhnya tidur di samping tempat tidur. Dengan begitu, jika ada situasi khusus, mereka bisa langsung merespons. Mo Xie berbaring di ranjang empuk dan melingkarkan 9 ekor kecilnya di sekujur tubuhnya yang halus. Sambil menguap, dia tertidur lelap. Hari kedua, Cumu dan Ye Qingzi pergi ke lokasi alun-alun pusat. Alun-alun pusatnya sangat luas, mampu menampung lebih dari 10.000 orang. Lantai granit putih halus, ukiran pilar yang berdiri tinggi, patung-patung yang tangguh, platform surga yang bermartabat. Di sekeliling stadion terdapat istana-istana besar milik berbagai faksi. Bagaimanapun juga, ibu kota kerajaan adalah ibu kota kerajaan, jadi semua istana milik berbagai faksi itu megah dan membentang ratusan meter di atas tanah emas. Jika seseorang berdiri di tengah alun-alun dan melihat sekeliling, orang itu akan merasa seperti memasuki bagian dalam istana kaisar yang paling mewah. Cumu harus terlebih dahulu menangani semua yang telah didapatkannya.
Baru setelah itu dia akan memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang jiwa yang mahal. Ye Qingzi pertama kali memasuki pasar pertukaran dan melihat-lihat daftar yang mempesona untuk menemukan barang jiwa dan bahan obat yang dibutuhkannya. Cumu masih memiliki sekitar 3 juta gold tersisa, tetapi setelah pergi ke istana Pat Jiwa, ia menemukan bahwa inti jiwa yang dimilikinya tidak cukup lagi. Ia membeli makanan untuk sebulan dan menghabiskan 3 juta terakhir, menyebabkan Cumu menjadi tidak punya uang lagi. Selir suara lonceng, 5 juta emas. Mungkin kristal jiwa peringkat 8 bisa mencapai 20 juta emas. Cumu sendiri yang memperkirakannya. Selir bell noise dan kristal jiwa tingkat 8 bisa memberinya sekitar 25 juta emas. Setelah itu, item jiwa, kristal jiwa, inti jiwa, dan hewan peliharaan jiwa yang ditangkap di hutan Yuan bisa memberinya sekitar 10 juta. Semoga saja aku bisa menjual semuanya seharga 35 juta. Cumu memperkirakan dan menyerahkannya kepada penjual Soul Pet Palace yang sangat dihormati untuk menjual barang-barang itu. Penjual adalah pekerjaan yang cukup istimewa di Soul Pet Palace. Mereka bertanggung jawab untuk menjual barang-barang berharga milik pelatih Soul Pet pengembara dan mengambil komisi dari hasil penjualan. Para penjual ini seringkali memiliki reputasi. Mereka yang berstatus baik dan memiliki reputasi tinggi seringkali selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjual barang-barang yang diberikan oleh pelatih hewan peliharaan dengan harga yang pantas. Karena, semakin tinggi harganya, semakin banyak pula uang yang akan mereka peroleh. Bagi orang-orang seperti Cumu, yang tidak pandai menjual barang, menyewa penjual cukup nyaman, dan juga dapat menjamin barangnya mencapai harga puncak. Setelah menyewa seorang penjual, Cumu menuju ke pusat pertukaran. Dengan sangat cepat, dia menemukan Ye Qingzi, yang sedang memeriksa bahan-bahan obat di aula utama. Apa yang kamu jual? Ye Qingzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Selir suara lonceng fase rendah dan kristal jiwa peringkat 8, di antara benda-benda lain yang tersebar. Jawab Cumu. Kristal jiwa tingkat 8, kau sungguh beruntung. Tunggu, apakah kau mengatakan selir suara lonceng? Ye Qingzi bertanya dengan penuh tanya. Ada apa? Tanya Cumu, tidak mengerti. Ye Qingzi berpura-pura marah dengan imut, apa kau tidak tahu aku ini pelatih hewan peliharaan seperti apa? Beri aku harga dan aku akan membelinya darimu. Cumu menepuk dahinya sendiri. Dia baru ingat bahwa hewan peliharaan jiwa seperti selir bell noise akan sangat cocok untuk Ye Qingzi. Ye Qingzi mengambil jalur pendukung, dan juga seorang guru jiwa, jadi dia membutuhkan hewan peliharaan jiwa dunia tumbuhan yang cerdas seperti itu. Aku akan mengambilnya kembali sekarang, semoga saja belum terjual. Cumu tertawa malu. Kalau begitu cepatlah pergi. Oh, benar, aku menemukan benda jiwa yang sangat cocok dengan prajurit pohon iblismu. Itu adalah kristal darah kayu alami, harganya sekitar 30 juta. Jika kau punya cukup uang, kata Ye Qingzi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.